Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana Ia telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Ia telah mengubah zaman yang gelap hingga menjadi terang menerang. Berdirinya saya sini, saya akan membacakan khutbah yang berjudul Kasih Sayang Rasulullah pada umatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yaitu keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dua ayat di atas menjelaskan dengan sangat gamblang betapa Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya tidak bisa disamai oleh manusia manapun dan bagaimanapun keadaannya. Jika kita memperhatikan praktik pergaulan Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, kita akan mengetahui kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tulus, dan alangkah jauhnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan orang-orang kafir yang menggambarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang kasar dan mengajarkan kekerasan atau bahkan ya'dzubillah sosok yang haus darah. Marilah kita memperhatikan wujud kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang berbicara tentang hal itu. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui yang kencing di salah satu bagian masjid. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ini, sontak para sahabat yang melihat peristiwa itu bangkit hendak menghardik dan memukulnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka dan bersabda, "Da'uhu wa ahriku ala baulihi danuban min ma'in aw sajlan min ma'in fa inna ma bu'ithum muyassarina wa lam tub'atsu mu'assirina." Biarkan dia dan tuangkanlah seember air pada kencing orang itu. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Camkanlah kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulus, yang terpancar dari ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghardik dan tidak memerintahkan untuk memukul orang tersebut sebagai wujud kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua yang hadir kala itu. Orang yang kencing terhindar dari
derita fisik, sementara para sahabat juga tidak terlalu susah membersihkan bekas kencing tersebut. Seandainya dihardik lalu air kencingnya tersebar kemana-mana, alangkah susahnya untuk mensucikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan umatku, maka tentu saya memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Terbayangkan oleh kita betapa beratnya jika kaum muslimin diwajibkan bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Namun itu diwajibkan. Bukankah ini wujud nyata dari kasih sayang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Dalam qiyamul lail, Rasulullah SAW sengaja tidak keluar rumah untuk menunaikan sholat malam bersama para sahabat yang telah hadir dan menunggu beliau SAW. Beliau SAW sengaja melakukan ini karena khawatir sholat itu diwajibkan atas Beliau sengaja melakukan ini karena khawatir salat itu diwajibkan atas umat beliau SAW. Subhanallah, betapa besar kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Semoga kita senantiasa menyadari kasih sayang beliau ini. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diceritakan bahwa Rasulullah SAW menunaikan salat malam di masjid. Kemudian ada beberapa orang sahabat bermakmum dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam kedua. Para sahabat yang ikut berjamaah semakin banyak jumlahnya. Pada malam ketiga atau keempat, para sahabat yang ingin berjamaah dengan Rasulullah SAW semakin banyak. Mereka menunggu Rasulullah di masjid. Namun beliau SAW tidak keluar untuk melaksanakan sholat itu sampai fajar pagi harinya. Beliau SAW bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni hasyitu an tufrada alaikum." Saya sudah melihat perbuatan kalian dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, yaitu salat bersama kalian, kecuali saya khawatir salat ini diwajibkan atas kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebuah ungkapan yang penuh nuansa kasih sayang yang sangat tidak menginginkan umatnya menanggung beban berat. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan suatu amalan padahal beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai amalan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena khawatir diikuti oleh umatnya. Lalu dengan sebab itu amalan tersebut menjadi wajib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal dan hal itu diketahui oleh para sahabat, maka mereka pun ikut melakukannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan mereka ikut karena pasti akan memberatkan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukannya. Mereka mengatakan, "Engkau juga melakukan wisal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa dengan cara wisal. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini." Siapakah di antara kalian sama seperti saya? Sungguhnya saya tidur malam sementara Rabbku memberiku makan dan minum. Ketika mereka enggan berhenti dari puasa wisal karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani mereka berpuasa dengan wisal. Hari pertama dilanjutkan dengan hari kedua tanpa buka dan tanpa sahur. Kemudian ketika mereka sudah melihat hilal, yaitu bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'akhkhara lazidtukum."
seandainya hilal itu lebih terlambat lagi, maka tentu saya menambahkannya buat kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Ucapan ini beliau sampaikan sebagai bentuk pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tetap melakukan puasa wisal. Ini adalah sebentuk peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh kasih sayang dan sebentuk pembelajaran beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya agar mereka menyadari kelemahan mereka, juga sebagai peringatan bahwa wisal yaitu meneruskan puasa dengan puasa hari berikutnya tanpa berbuka dan sahur. Itu memberatkan mereka jika mereka sudah merasakan sendiri betapa beratnya wisal, maka mereka akan berhenti dengan sendirinya. Itulah berapa riwayat dari riwayat yang sangat banyak yang menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Lalu, masihkah kita terpengaruh dengan berbagai berita miring atau ungkapan buruk dari orang-orang yang memusuhi Islam yang hendak memberikan kesan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang kasar dan keras serta mengajarkan kekerasan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap semoga Dia tetap menjaga keimanan kita di tengah-tengah gencarnya terpaan syubhat dan syahwat, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman kita terjaga. Hanya sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah itu datangnya dari saya sendiri dan syaitan, dan apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.